Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi. Apa kabar? Baik Bu. Oke, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Ya Ibu. Boleh berdiri. Ayo berdiri anak-anak. Siapa yang mau doa juga? Saya Bu. Oke, silakan pimpin doa. Tapi doa Bapak kami ya Bu. Oke, boleh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ines. Sama-sama Bu. Apa kabar anak-anak? Baik. Udah sarapan belum? Belum. Kenapa Sudah. belum sarapan? Tidak sempat. Kenapa tadi belum sarapan? Tidak sempat Ibu. Mamanya kemana? Hilang. Hilang? Aduh. Kalau Wina, siapa yang nyiapin sarapan Wina? Mama aku. Bagus. Biasanya tiap hari sarapan kan? Iya Bu. Oh, bagus. Nah, anak-anak, materi kita hari ini kan tentang membutuhkan orang lain. Nah, seperti itulah kita membutuhkan peran mama, papa. Mama yang nyiapin sarapan kan? Iya. Kalau yang antar ke sekolah siapa? Yang antar ke sekolah jalan kaki Bu bersama kawan-kawan. Oh, jalan kaki. Biasa kan kalau yang jauh jaraknya biasa kan dia terpapar. Oh, berarti Bu Wina bagus deh mandiri. Iya Bu. Oke, Wina. Semangat ya Wina. Iya. Anak-anak, karena hari ini materi kita tentang aku membutuhkan orang lain. Nah, karena anak-anak berhubungan kita, materinya itu membutuhkan orang lain. Jadi ada beberapa tujuan yang dapat kita ambil dari materi hari ini. Satu itu menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Kalau anak-anak siapin sarapan kan mama kan? Nah, Iya. itu adalah salah satu contoh bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Lalu yang kedua itu menjelaskan pentingnya peran orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Perlunya peran mama, papa yang membantu kita nyiapkan sarapan, ngantar ke sekolah, cuci baju, misalnya kalau yang belum bisa kan. Selanjutnya ada menunjukkan sikap saling menghargai, tolong-menolong, dan bekerja sama. Anak-anak tidak boleh melawan kepada orang tua ya. Iya Bu. Karena orang tua itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Kita bisa membantu mama, membantu papa dengan cara apa? Misalnya Cuci piring Bu. betul, apa lagi? Nyapu, Bu. Betul, apa lagi? Jemur pakaian. Nah, itu salah satu contoh sikap. Lalu Lalu ada contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita saling membutuhkan. Nah, ketika anak-anak sakit siapa yang urus saya? Mama. Betul. Itu adalah salah satu contoh yang paling sederhana yang dapat kita ambil bahwa kita itu membutuhkan orang lain. Contohnya ketika kita sakit, mama yang merawat, mama yang nyiapin obat. Bahkan kalau kita nggak bisa bangun, mama yang dielus-elus kepala, ya kan? Iya Bu. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Itu berarti kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan teman, membutuhkan keluarga, kita perlu tetangga, guru, dan banyak orang lainnya. Bayangkan anak-anak, kalau kita hidup sendiri, bayangin di tengah hutan Wina sendiri misalnya kan, gak ada orang lain, gak ada papa, gak ada mama, gak ada teman, sendiri aja, pasti sepi, sunyi, gak ada yang bisa kita ajak bicara, gak ada yang bisa membuat kita senang, gak ada yang bisa membuat kita tertawa, pasti kita tentunya buruk kan. Iya.
siapa saja yang membantu kita sehari-hari. Misalnya kalau Wina sedang nyapu nih, kayak Wina kan nyapu rumah, terus Wina ada masak nasi, terus nasinya itu ditinggal di dapur, tentu itu kewalahan kan, tidak ada yang bantuin. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bagaimana tujuan pembelajaran ini bisa menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, sama seperti Yesus Kristus yang membutuhkan sahabat-sahabatnya. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan kalian games. Nanti di bawah kertas-kertas yang akan Ibu berikan, di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya itu seperti siapa yang ikut berperan dalam hidup kalian? Kalian membutuhkan siapa? Terus kita bekerja sama dengan orang lain. Terus tuh mengapa kita harus menghargai orang lain di dalam hidup kita? Nah, di sini Ibu sudah ada kertas, yaitu di bawah kertas-kertas ini sudah ada terbagi menjadi 10 pertanyaan. Di setiap pertanyaan di bawah ini masing-masing memiliki pertanyaan yang berbeda. Nah, nanti Ibu meminta kalian agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Di sini kan tadi ada kertas, di sini juga Ibu sudah menyiapkan kain untuk penutup mata. Di mana nanti salah satu teman kalian melewati lingkaran kertas pertanyaan ini, matanya ditutup pakai kain ini. Nanti salah satu kawan tuntun temanmu yang ditutup matanya harus bisa menuntun agar tidak menginjak kertas ini. Tetapi kalau diinjak kertas ini, kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di bawah kertas. Nah, di sini siapa yang mau matanya ditutup dan siapa yang mau menuntun? Oke, Cinta, baik. Sini. Bu akan menutup ini ya pertanyaannya. Gimana tuh, Bu? Nanti ada dia seperti ular tangga. Nanti kan mata kamu ditutup dengan kain ini. Nanti Siska akan menuntun kamu biar kamu tidak menginjak kertas ini. Gulung-gulung seperti ini ya. Gelap, Bu. Dia memang gelap. Nanti Siska akan membantu kamu menuntun kertas-kertas itu agar tidak menginjaknya. Dah. Bu, pertanyaan tak sulit kan, Bu? Tidak sulit kok. Gimana caranya? Kan? Oh, dia tuh zigzag gini kamu. Iya. Cinta harus bisa melewati lingkaran-lingkaran kertas di sini. Kan kamu di sini. Nah, dia berjalan. Kamu bilang lurus atau belok seperti itu. Iya. Nanti kalian berdua gantian. Wow. Ini posisinya udah benar, Pak. Udah di sini. Perlu pegang tangan atau tidak? Tidak, jangan dipegang tangannya, tapi kamu menuntun dia. Kemana kamu harus membawa langkah dia ke jalan yang benar. Lurus. Agak kiri sedikit. Lurus. Kiri sedikit. Lagi kiri. Mundur. Mundur sedikit. Ya, kalah. Injak, Bu. Iya.
Cinta boleh duduk? Aku duduk. Iya. Nah, baik, di sini tadi kan Cinta mendapatkan di nomor kelima. Nah, pertanyaannya, ceritakan pengalamanmu dibantu orang lain. Ibu di sini pengen mendengarkan bagaimana pengalaman kamu dibantu orang lain. Misalkan di saat waktu kesusahan, seperti kayak jatuh kah, apakah, itu kamu ceritakan kepada kita-kita biar kita tahu. Nah, Ibu, kemarin tuh Bu, aku tuh jatuh karena lari-lari kan sama kawan. iya. Terus ada kawan aku namanya Ani, dia bantu aku Bu, kaki aku berdarah Bu. Dia ngadu sama mama, dia bilang aku tuh jatuh. Terus si Ani ini bantu aku berdiri Bu, gitu. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan lagi, bagaimana perasaan kamu ketika kamu dibantu sama siapa tadi, si Ani? Ani, senang Bu, dia baik banget Ibu bantu aku. Nah, dari cerita si Ayu tadi, Ibu ingin menjelaskan bagaimana peran orang lain itu sangat penting kepada kita. Contohnya di saat Ayu tadi jatuh, kena berlarian, terus jatuh ditolong sama Ani. Nah, begitu juga bentuk kasih Yesus kepada kita. Yesus memberikan kasih dan sukacitanya kepada kita agar kita sebagai anak-anaknya bisa menerapkan contoh-contohnya kepada kehidupan nyata, seperti si Ani tadi. Si Ani sudah mencontohkan kepada si Cinta bahwa dia sudah memberikan bentuk cinta kasih kepada si Cinta. Iya Bu. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti Bu. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang cinta kasih, di sini Ibu ingin membuka siapa yang pengen bertanya tentang apapun itu, nanti Ibu akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya mau bertanya Bu. Baik, Cinta. Bu, kenapa kalau kita minta bantuan orang lain tuh kadang nggak mau bantu, padahal kita udah bantu dia Bu? Kenapa tuh Bu? Baik, yang seperti Cinta jelaskan tadi, kan kenapa ketika kita membantu orang lain tidak mau membantu kita. Nah, pada di sini Ibu akan jelaskan sebenarnya mungkin ada beberapa alasan dari mereka tidak mau membantu kita. Contohnya kita lihat dari kondisi dulu, seperti apa kondisinya. Misalkan kita butuh bantuan yang seperti apa, kita kan juga tidak tahu misalkan orang ini lagi sibuk atau apa yang mau dilakukannya pada saat kita meminta pertolongan. Nah, pada saat itu juga kita harus bisa berpikir positif. Bagaimana kita jangan berpikir seperti ini, kok orang ini tidak mau membantu kita, padahal kita sudah membantu dia. Kita jangan berpikir seperti itu, nak. Kita harus berpikir hal yang positif. Bagaimana kita membantu orang, jangan nah, dimana saat kita memerlukan bantuan orang lain, terus orang lain tidak bisa membantu kita, kita jangan berpikir bahwa orang itu ketika kita membantu orang lain, kita jangan mengharapkan imbalan. Karena seperti Yesus ajarkan kepada kita, ketika kita menolong orang lain kita tidak perlu memerlukan bantuan mereka. Sama dengan halnya seperti ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri tidak boleh mengetahui. Seperti itu juga ketika kita membuat kebaikan, orang lain tidak perlu mengetahuinya atau orang lain tidak perlu membalasnya, karena ketika kita tidak membutuhkan balasan orang lain atau meminta bantuan dengan tulus. Saya izin Bu. Izin kemana, Siska? Ke WC. Oh ya udah, silahkan. Baik. Kayaknya pasti kalian tak bosan kan mendengarkan ini tadi ceramah Ibu. Sebaiknya kita ice breaking dulu ya kali. Boleh Bu, boleh. Oke. Kalian mau request lagu apa? Roti dan mentega Bu. Oke, roti dan mentega.
Oke, berdiri. 3. Punya 3. Nah, sebelum kita ice breaking dulu, terlebih dahulu kita berdiri. Oke. Tadi ya sesuai requestan Cinta. Rati dan Tia. Ayo berjoget. Kok besar kok suaranya Bu? Temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Kau akan selalu mendukungku, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena kita saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menolong, bekerja sama, menghargai orang lain. Dengan begitu, kita bisa hidup rukun, damai, dan bahagia. Seperti yang telah Yesus ajarkan kepada kita harus bisa menolong sesama kita, mencintai sesama kita. Seperti ketika tangan kanan kita memberi, hendaknya tangan kiri tidak mengetahuinya. Seperti itu juga nak, dengan keikhlasan dan kejujuran hati kita, ketika kita meminta bantuan orang lain tidak mau membantu kita harus ikhlas. Mungkin dia sedang sibuk atau apa gitu. Tolong bekerja sama, menghargai orang lain. Dengan begitu kita bisa hidup rukun, damai, dan bahagia. Seperti yang telah Yesus ajarkan kepada kita harus bisa menolong sesama kita, mencintai sesama kita, saling membantu, menghargai. 3. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Marilah kita pulang. Ibu meminta satu orang di antara kalian memimpin doa pulang. Ayo Bu, ayo. Bu, siap. Oke, Ayu. Silahkan Ayu. Kita berdiri ya Bu. Berdiri aja Bu. Berdiri, ayo. Marilah teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.